Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Aniyatul kuffar, hukum menggunakan bejana milik orang-orang kafir. Ada 3 pembahasan insyaallah dalam permasalahan yang ketiga, dalam permasalahan bejana orang-orang kafir. Pembahasan yang pertama, qalu al-aslu fi aniyatil kuffar al-hil. Hukum asal pada bejana orang-orang kafir adalah halal. Halal di sini maknanya boleh dan suci. Boleh dan suci. Ini hukum asal pada bejana orang-orang kafir. Kenapa? Karena masuk dalam keumuman dalil yang kita bahas di awal. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya. Ayat ini mengatakan semuanya. Sehingga para ulama mengambil dalil ini dan berkesimpulan al-aslu fil asya' al-ibahah wa taharah. Hukum asal pada segala sesuatu adalah mubah dan suci. Jadi, kita tidak bisa menghukumi haram atau najis kecuali dengan dalil. Maka tidak ada dalil yang menghukumi secara mutlak bejana orang-orang kafir itu haram dan najis. Maka hukum asalnya adalah halal. Baik, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, qalu illa idza ulimat najasatuha, kecuali apabila diketahui ada najisnya. Inilah pembahasan yang kedua. Bejana orang kafir yang diketahui ada najisnya. Yang diketahui ada najisnya. Contohnya apa? Kita tahu orang-orang kafir ini mereka gunakan bejana mereka untuk makan babi misalkan. Atau anjing, na'udzubillah. Hewan yang najis. Maka diketahui bejana-bejana mereka kalau begitu mengandung najis. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya jelas tidak boleh kecuali kita cuci dulu. Dikatakan di sini, fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Maka tidak boleh menggunakannya kecuali setelah dicuci. Jadi hukumnya kembali kepada hukum najis. Yang namanya najis ya tidak boleh digunakan. Atau bejana mengandung najis tidak boleh digunakan. Tapi kalau kita cuci dulu, sudah bersih, maka menjadi boleh. Li hadithi Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan hadis Abu Tha'labah Al-Khushani, semoga Allah meridhai beliau, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Qala, beliau mengatakan, Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Ya mungkin mereka melakukan safar ke negeri tersebut karena satu keperluan. Atau mereka dulunya mungkin ahlul kitab lalu masuk Islam. Afana'kulu fi ahniyatihim, bolehkah kita makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan pada bejana-bejana mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapatkan bejana yang lain. Faghsiluha, maka cucilah bejana-bejana itu, thumma kulu fiha, kemudian silahkan makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka itu. Baik, jadi jemaah sekalian, ini hadis yang membolehkan penggunaan bejana-bejana orang kafir dengan syarat tidak mengandung najis. Tapi berdasarkan hadis ini juga Rasulullah SAW memberi saran, hendaklah kita cari dulu bejana yang lain yang bukan milik mereka. Kecuali tidak didapatkan kecuali bejana mereka, maka boleh, namun dengan syarat cuci terlebih dahulu. Baik, jadi ini pembahasan yang kedua.
bejana orang kafir yang kita tahu ada najisnya, maka pilihan yang pertama adalah cari bejana lain. Itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah bejana lain, jangan gunakan bejana mereka. Kemudian pilihan yang kedua, kalau kita tidak temukan bejana lain, maka boleh gunakan bejana mereka dengan syarat dicuci dulu. Dengan syarat dicuci terlebih dahulu. Baik. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha. Adapun jika bejana orang kafir itu tidak diketahui najisnya, bi an yakuna ahluha ghaira ma'rufina bi mubasyaratin najasah, yaitu orang-orang kafir tersebut tidak diketahui sebagai orang-orang yang suka menyentuh najis. Contohnya siapa jemaah sekalian? Yaitu jenis orang-orang kafir tertentu yang tidak suka makan babi misalkan. Seperti Yahudi. Orang Yahudi juga tidak makan babi. Atau ada orang Kristen, kalau tidak salah dari kalangan Advent ya. Advent, mereka tidak makan babi. Intinya adalah tidak diketahui bahwa mereka menggunakan bejana untuk makanan yang najis. Fa innahu yajuzu istimaluha, maka boleh digunakan bejana mereka, boleh menggunakan bejana mereka berdasarkan keumuman dalil atau kaidah asal, yaitu hukum asal boleh menggunakan bejana mereka. Dan juga ada dalil secara khusus. Di sini disebutkan dua dalil. Yang pertama, li'annahu thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu' min mazadati imra'atin musyrikatin. Karena telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau mengambil air atau menggunakan air untuk berwudu dari bejana milik seorang wanita musyrikah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain, dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain pernah berwudu dari bejana yang terbuat dari kulit, dari bejana milik seorang wanita musyrikah. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat? Karena diketahui tidak ada najisnya. Karena diketahui tidak ada najisnya. Dalil yang kedua, wali anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlil kitab. Dan karena Allah telah membolehkan kita memakan makanan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maksudnya memakan sembelihan mereka. Apabila mereka menyembelih hewan sesuai dengan syarat syariat Islam, maka umat Islam boleh memakan. Itu dihalalkan dalam syariat. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Maka bisa saja mereka memberikan makanan mereka kepada kita dengan bejana-bejana mereka. Kama da'a gulamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala khubzi syairin wa ihalati sanikhatin fa'akala minha. Sebagaimana seorang anak muda Yahudi pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakan roti gandum dan daging yang sudah agak berbau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan sebagian darinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang makan atau diberikan hadiah makanan oleh ahlul kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan darinya menggunakan bejana mereka, menggunakan bejana mereka. Maka ini menunjukkan bahwa apabila diketahui bejana mereka itu suci, boleh kita gunakan baik untuk makan dan minum maupun untuk taharah. Iya. Dan ini juga pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi
Kalau begitu hanya Malikiyah yang tidak membolehkan. Tapi mayoritas ulama, dan ini pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan dengan syarat tidak ada najisnya. Baik.